Halo semuanya, balik lagi aku Hairunisa Berliani Sukaswadi dengan NIM G0023-090 dari kelompok B1. Oke, jadi kali ini pembahasan anatominya bakal ada 3 topik. Aku mulai langsung aja ya. Oke, yang pertama itu ada untuk yang area Brodmann. Nah, untuk area Brodmann ini tuh jadi area-area yang ada di kotak kita yang dia tuh fungsinya tuh untuk mengatur pengaturan dari tubuh kita. Yang pertama itu ada area Brodmann 4. Nah, area Brodmann 4 ini dia itu merupakan area motorik primer atau yang disebut dengan gyrus precentralis. Nah, motorik primer ini dia itu tuh untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Juga berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, kalau area Brodmann 4 ini dia mengalami lesi, dia tuh bakal disebut namanya bakal terjadi yang namanya paresis. Oke, selanjutnya ada area Brodmann 6. Nah, area Brodmann 6 ini dia tuh untuk area motorik sekunder atau gyrus postcentralis. Nah, motorik sekunder ini dia tuh untuk mengendalikan gerakan volunteer yang dia tuh berkaitan dengan traktus ekstrapiramidalis. Nah, kalau area Brodmann 6 ini mengalami lesi, dia tuh bakal terjadi namanya apraksia. Selanjutnya itu ada area Brodmann yang 1, 2, 3 ini, yaitu merupakan area sensorik primer. Nah, untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Selanjutnya ada area Brodmann 43. Nah, itu untuk area gustatorik, yaitu untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Selanjutnya juga ada area Brodmann 44 dan 45. Nah, ini tuh merupakan area bicara motorik atau area Broca, yang dimana nanti dia itu untuk mengontrol aspek bicara motorik. Terus itu ada area 39, 40, sama 22. Dia ini tuh merupakan area bicara sensorik atau area Wernicke. Nah, ini tuh untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau misalnya terjadi lesi di area Broca ini, itu bakal nyebabin seseorang bisa memahami isi pembicaraan, namun dia itu nggak bisa memberikan respon kayak tanggapan gitu lah. Terus kalau yang ada lesi di area Wernicke, dia tuh bakal nyebabin ya seorang tuh nggak bisa memahamin isi pembicaraan, namun dia tuh bisa untuk bisa untuk berbicara. Jadi kayak ketika diajak berbicara tuh responnya tuh kayak nggak sama gitu lah, nggak sesuai atau nggak sesuai sama pembicaraan gitu. Terus habis itu ada area 41 sama 42. Nah, ini tuh merupakan area auditori primer, yang dimana itu untuk kemampuan menerima rangsang suara. Nah, kalau terjadi lesi di area ini tuh bakal terjadi penurunan pendengaran. Terus untuk area Brodmann 22, dan dia itu untuk area auditori sekunder, yaitu area untuk interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, kalau terjadi lesi di area 22 ini tuh bakal terjadi namanya afasia. Terus area 17 itu untuk area visual primer atau disebut juga visur kalkarina. Nah, dimana itu untuk kemampuan menerima rangsang cahaya atau melihat. Nah, kalau terjadi lesi di area 17 ini, itu bakal muncul hemianopsia homonim kolateral. Terus area 18-19, nah dia itu merupakan area visual sekunder, yang dimana tuh untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Terus kalau misalnya terjadi lesi di area 18-19 ini, dia tuh bisa nyebabin buta warna atau agnosia visual. Oke, selanjutnya kita next ke pembahasan traktus piramidalis. Nah, traktus piramidalis itu merupakan jaras area dari motorik primer dan sekunder atau dari area Brodmann 4 sama 6. Tadi ini area ini 4 sama 6 yang dia itu berjalan menuju medula spinalis.
Nah, traktus ini tuh menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio pyramidum, dan dia tuh bakal ngelanjutin diri jadi traktus corticospinalis lateral. Pada funiculus lateralis medulla spinalis. Nah, sisanya yang tidak menyilang dan terdapat pada funiculus anterior, jadi itu bakal sebagai traktus corticospinalis anterior. Lalu dia akan menyilang sebelum bagian berakhir ini. Nah, traktus piramidalis ini dia tuh berasal dari sel Betz yang berjalan descendens dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Jadi ini untuk yang traktus corticospinalis yang lateral, yang ini yang anterior. Terus untuk traktus extrapyramidalis. Nah, dia itu untuk pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis yang terdiri dari traktus vestibulosspinalis. Ini. Nah, dia itu untuk keseimbangan dan tonus otot. Terus ada traktus reticulospinal. Ini reticulospinalis ventrolateral dari spons. Nah, untuk yang traktus reticulospinalis itu ada yang lateral. Ini yang dari ini tuh dari medula oblongata. Terus yang ada traktus tectospinalis dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, waktu pada fetus atau pada bayi, traktus extrapyramidalis ini tuh belum sempurna. Jadi, bayi atau fetus itu tuh nggak bisa memegang atau mempertahankan benda-benda lunak di tangannya. Jadi kayak bayi tuh kalau genggam tuh kayak nggak bisa kuat gitu loh. Tuh karena traktus extrapiramidalisnya ini tuh belum sempurna. Oke, selanjutnya kita ke topik kedua yaitu tentang mesencephalon sama medulla spinalis. Oke, yang pertama itu ada mesencephalon. Nah, mesencephalon itu kan bagian utama dari sistem saraf pusat yang dia tuh terletak di dalam kranium. Nah, mesencephalon ini terbagi jadi 3 bagian yaitu ada cerebrum, cerebellum, sama truncus cerebri. Nah, yang pertama, itu kan cerebrum. Cerebrum itu kan merupakan bagian dari encephalon yang paling besar. Dia tuh terletak di fossa cranii anterior et media dan juga terdiri dari 2 belahan, yaitu hemispherium cerebri yang dexter sama sinister. Nah, hemispherium cerebri dexter sama sinister dia itu tuh dipisahin sama fissura longitudinalis cerebri dan juga dihubungkan sama corpus callosum. Nah, struktur cerebrum ini tuh dia tuh dibagi jadi 4, yaitu ada cortex cerebri, centrum seminoval, sama ganglia basalis dan encephalon. Nah, untuk yang cortex cerebri, dia itu tuh merupakan bagian yang terluar dari cerebrum yang tersusun atas lipatan-lipatan yang bernama gyrus dan fissura atau sulcus. Nah, gyrus itu tuh bagian yang menonjol. Yang menonjol itu gyrus. Misalnya kok fissura atau sulcus yaitu tuh yang cekungannya ini. Nah, cortex cerebri dia tuh kan terbagi menjadi beberapa lobi atau lobus oleh sulcus yang besar. Nah, lobusnya itu ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, lobus occipitalis, lobus limbicus, sama lobus insulae. Ini yang frontalis, ini parietalis, ini yang occipitalis, ini yang temporalis. Nah, yang limbicus sama insula itu bagian dalam ini. Ya, ini yang limbicus. Tuh. Terus habis itu, nah untuk yang sulcus atau sulci, dia itu dari sulcus centralis atau fissura rolandi. Nah, dia tuh ada di antara gyrus presentalis sama postcentralis, dan dia tuh memisahkan lobus frontalis sama parietalis. Ini. Terus ada sulcus lateralis cerebri sylvi, itu atau juga disebut fissura sylvi. Nah, dia itu memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Terus ada sulcus parieto occipitalis, yaitu kan memisahkan
lobus parietalis dan juga lobus occipitalis. Terus untuk gyrus juga ada beberapa. Namanya itu yang pertama ada gyrus lobus frontalis. Yang gyrus lobus frontalis dia itu ada gyrus presentalis ya, dia itu di antara sulcus presentalis dan sulcus centralis. Itu juga ada gyrus frontalis superior, ya, dia itu ada di superior sulcus frontalis superior. Terus ada gyrus frontalis medius, dia itu ada di antara sulcus frontalis superior et inferior. Terus ada gyrus frontalis inferior, dia itu ada di inferior sulcus frontalis inferior. Terus untuk yang gyrus lobus parietalis, dia itu ada gyrus postcentralis yang dimana ada di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Ada gyrus lobus yang parietalis superior sama ada gyrus yang parietalis inferior. Terus ada gyrus parietalis superior sama inferior, dia itu tuh dipisahin sama sulcus intraparietalis. Terus untuk yang gyrus lobus temporalis temporalis ini itu ada gyrus temporalis superior yang dimana itu ada di inferior, berada di inferior sulcus lateralis sama di superior sulcus temporalis superior. Terus ada gyrus temporalis medius, jadi itu ada di antara sulcus temporalis superior et medianus. Terus ada gyrus temporalis inferior, dia itu ada di inferior sulcus temporalis medianus. Terus untuk yang gyrus lobus occipital, dia itu ada gyrus occipitalis superior sama gyrus occipitalis inferior. Nah, gyrus occipitalis superior inferior ini dia tuh dipisahin sama sulcus occipitalis lateralis. Nah, terus yang ada gyrus untuk yang lobus limbicus, ini tuh ada di facies medialis hemisferium cerebri yang dia tuh mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Itu ada gyrusnya itu ada gyrus singuli, gyrus parahippocampalis, ada area subcallosi sama formatio hippocampi. Terus untuk yang gyrus lobus insulae, dia itu ada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvie. Nah, gyrusnya itu ada gyrus longus insula sama gyrus brevis insula, gyrus longus dan brevis insula dipisahkan sama gyrus centralis insulae. Terus untuk yang ada sulcus circularis insulae yang dia itu untuk ngelilingin gyrus insula. Terus ada limen insulae. Oke, terus di cerebrum itu juga ada sentrum semioval. Nah, sentrum semioval itu ada serabut saraf bermelin dan berneuroglia di substantia alba subcostalis. Nah, sentrum semioval dia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada serabut proyeksi, serabut komisura, dan serabut asosiasi. Nah, serabut proyeksi dia itu merupakan serabut saraf aferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri menuju brainstem maupun sebaliknya. Nah, serabut proyeksi itu terdiri dari kapsula interna, corona radiata, sama radiato optica. Nah, kapsula interna dia itu tuh merupakan kumpulan serabut eferen yang berasal dari korteks cerebri. Kapsula interna itu ada di antara nucleus caudatus, nucleus lentiformis, sama thalamus. Nah, kapsula interna ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada crus anterius, crus posterius, sama genu. Nah, kalau yang crus anterius, dia itu tuh memisahkan nucleus caudatus dengan lentiformis. Terus untuk yang crus posterius, dia itu memisahkan thalamus sama cellus lentiformis. Terus untuk yang genu, dia itu memisahkan crus anterius et crus posterius. Terus untuk yang corona radiata, dia itu merupakan serabut proyeksi yang dapat ke semua jaringan korteks cerebri. Nah, terletak di media serabut asosiasi, ya tapi itu berpotongan dengan serabut commissura corpus callosum et commissura anterior. Terus ada radiatio optica, yang itu merupakan penjalaran serabut saraf di crus posterior, kapsula interna menuju viscera calcarina. Terus juga ada, selanjutnya ada bagian dari cerebrum, ada serabut terus bagian sentrum semioval itu ada serabut commissura. Itu merupakan serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Nah, serabut itu terdiri dari corpus callosum, commissura anterior, commissura posterior, commissura hippocampi, commissura fornicis, commissura habenularum. Terus ada serabut asosiasi yang dia tuh menghubungkan korteks yang berjalan tapi masih di hemisferium yang sama. Serabut asosiasi itu terdiri dari 2, yaitu serabut asosiasi pendek yang menghubungkan antara gyrus yang berdekatan dan serabut asosiasi panjang.
Terus selanjutnya itu ada ganglia basalis, yaitu merupakan kelompok substansia grisea yang terletak di sentra hemisferium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Ganglia basalis itu terdiri dari nukleus caudatus, nukleus lentiformis, corpus, amygdaloideum, dan claustrum. Oke, selanjutnya untuk cerebellum. Nah, cerebellum itu kan bagian penting dari otak yang dia itu terletak berada di bagian posterior inferior dari cerebrum. Nah, cerebellum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu archicerebellum, pallocerebellum, sama neocerebellum. Nah, archicerebellum dia itu tuh cerebellum merupakan ada di lobus floculonodularis sama lingula. Nah, ini dia itu tuh mengandung nukleus fastigius, yaitu untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima impuls rotasi dari labirin, dan stimulasi terhadap stimulasi suhu. Terus ada paleocerebellum, dia itu ada di lobus anterior. Nah, dia itu mengandung nukleus emboliformis et nucleus globosus, dia itu untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Terus ada neocerebellum, itu ada di lobus posterior, yaitu mengandung nukleus dentatus untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta pergerakan halus tangan. Oke, selanjutnya untuk truncus cerebri. Nah, truncus cerebri dia itu struktur vital yang terletak di dasar otak. Nah, dia itu untuk menghubungin cerebrum ke medulla spinalis. Nah, truncus cerebri ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu mesencephalon, spons, sama medulla oblongata. Nah, mesencephalon dia itu merupakan bagian yang paling atas dari truncus cerebri. Nah, dia tuh letaknya tuh di antara pons di bawah, di bawah sama diencephalon yang meliputi thalamus di atasnya. Nah, terusnya mesencephalon dia itu berperan penting dalam beberapa fungsi tubuh, terutama yang berkaitan dengan gerakan, penglihatan, sama pendengaran. Terus yaitu ada spons. Spons dia itu bagian penting dari truncus cerebri yang terletak di tengah, tepatnya tuh ada di atas medulla oblongata dan di bawah mesencephalon. Spons itu memiliki fungsi yang itu kritikal dalam beberapa hal, seperti kayak jembatan penghubung, koordinasi gerakan, sensasi wajah, sama siklus sirkadian tubuh. Terus ada medulla oblongata, dia itu bagian vital dari truncus cerebri yang terletak di bagian paling bawah. Nah, medulla itu berperan penting sebagai penghubung antara otak sama medulla spinalis. Selanjutnya ada medulla spinalis. Nah, atau yang lebih dikenal sama sumsum tulang belakang. Nah, dia tuh ada terletak di dalam tulang belakang, berbentuk seperti tabung yang panjang dan juga rapuh. Nah, medulla spinalis ini tuh terbentang dari truncus cerebri di bagian atas hingga ke bagian bawah punggung. Terus, untuk struktur eksterna dari medulla spinalis itu ada viscera mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolateralis, sama sulcus posterolateralis. Terus untuk yang struktur interna, itu ada substansia alba. Nah, dia itu yang warnanya putih karena isinya itu kan serabut saraf yang berselubung mielin. Terus substansia alba dia itu ini terbagi jadi 3 bagian, yaitu ada funiculus anterior, funiculus lateralis, sama funiculus posterior. Terus ada substansia grisea yang warna abu-abu. Nah, itu karena didominasi sama badan sel saraf. Nah, di tengahnya itu terdapat kanalis centralis yang nanti itu bakal terisi sama LCS hingga ke ventriculus terminal. Terus, medulla spinalis itu ada plexus medulla spinalis. Nah, plexus medulla spinalis itu dari 3 bagian, yaitu plexus cervicalis, plexus brachialis, sama plexus lumbosacralis. Nah, plexus cervicalis dia itu dibentuk sama rami primary ventralis nervus cervicalis 1 sampai 5. Terus ada plexus brachialis yang dibentuk sama nervus cervicalis 5, 6, 7, 8, sama nervus thoracal 1. Terus ada plexus lumbosacralis, itu ada 3, lagi ada plexus lumbalis, yaitu dari nervus lumbalis 1 sampai
5, terus ada plexus sacralis dari nervus sacralis 1 sampai 4, terus ada plexus coccygeus dari nervus sacralis 4 sampai 5 dan nervus coccygeus. Nah, terus juga ada pembesaran di medulla spinalis, itu ada 2, ada intumesentia cervicalis. Nah, dia tuh dari C3 sampai T2, pembesaran klimaksnya itu ada di C6. Terus ada intumesentia lumbalis itu dari T10 sampai L2. Nah, pembesaran klimaksnya itu ada di T12. Terus ada conus medialis, dia itu merupakan ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut. Terus juga ada cauda equina, itu merupakan struktur buntut ini yang pada radicus lumbalis et sacralis. Terus ada tractus ascendens sama ascendens medulla spinalis. Nah, kalau yang ascendens, dia itu ada spinothalamic anterior yang bawa rangsang raba dan tekan. Terus ada spinothalamic lateralis, yaitu bawa rangsang nyeri dan suhu. Terus ada spinocerebralis anterior posterior, itu bawa rangsang keseimbangan proprioceptif. Sama ada columna dorsalis posterior, yaitu untuk melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik, sama proprioceptif. Terus untuk yang descendens, itu ada tractus corticospinalis anterior dan lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer. Terus ada tractus tectus rubospinalis yang fungsinya untuk koordinasi gerakan otot kontralateral. Terus ada tractus tectospinalis yang fungsinya itu untuk refleks pada lengan, respon terhadap penglihatan, sama pendengaran untuk kulit. Terus ada tractus extrapyramidalis yang itu untuk mempertahankan keseimbangan dan koordinasi gerakan kepala dan mata. Oke, selanjutnya tentang nervus kranial. Nah, nervus kranial itu jumlahnya itu ada 12 yang memiliki perannya masing-masing. Nah, terus setiap nervus itu mempunyai jarak sensoris atau jarak aferen sama eferen. Nah, untuk yang pertama itu ada nervus 1 atau nervus olfactorius. Nah, sesuai namanya, olfactorius artinya itu smelling atau pembau. Itu fungsinya itu untuk pembau yang bagian hidung nih. Terus ada yang kedua itu ada nervus 2 atau nervus opticus, dari namanya itu sebagai optik, itu untuk melihat. Terus ada nervus 3, nervus oculomotorius. Sesuai namanya itu kan motor of the ocula, yang dia tuh artinya tuh menginersasi otot pergerakan bola mata. Terus ada nervus 4 itu nervus trochlear. Ya ini dia tuh sesuai namanya itu trochlear atau artinya juga pule yang artinya menginervasi musculus obliquus superius. Terus ada nervus 5 itu nervus trigeminus. Ini. Terus ada nervus 6, nervus abducens. Nah, sesuai namanya abdux itu untuk yang artinya menjauhi linia mid sagittal yang fungsinya itu untuk menginervasi otot rectus lateralis dengan fungsinya itu untuk menggerakkan bola mata ke lateral. Terus ada nervus 7, itu ada nervus facialis. 7 itu facialis. Nah, untuk yang bagian muka, terus ada nervus 8 atau vestibulocochlearis, itu untuk sesuai namanya vestibulocochlearis, berarti untuk yang bagian telinga. Terus yang ke-9 itu nervus glossopharyngeus. Ya kan, glossopharyngeus yaitu sesuai namanya glosso itu lidah, faring itu untuk faring. Jadi kayak menginervasi bagian lidah dan juga faring. Terus yang ke-10 itu nervus vagus. Nah, untuk apa ya, nervus vagus itu merupakan nervus yang paling panjang yang dia tuh apa ya, menginervasi daerah yang paling besar atau daerah bagian dalam. Terus ada yang 11 itu nervus accessorius. 12 nervus hypoglossus. Nah, untuk jarasnya itu ada
dua, yaitu yang berasal dari mesencephalon sama berasal dari batang otak atau medulla spinalis. Nah, untuk mesencephalon itu tuh itu nervus 1 sama 2, sedangkan kalau yang dari batang otak itu nervus 3 sampai 12, yang bakal dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang ada dari mesencephalon itu dari nervus 3 sampai 4, terus yang pons itu nervus 5 sampai 7, terus sama di medulla oblongata itu nervus 9 sampai 12. Oke, ini dulu. Oke. Terus untuk yang tempat keluarnya dari nervus kranial, yang pertama itu ada untuk tempat keluarnya yang dari bagian yang lunak dulu itu ada nervus nervus 1 atau olfactorius, dia itu keluarnya itu di bulbus olfactorius. Terus ada nervus opticus atau nervus 2 itu keluarnya di chiasma opticus. Nervus 3 itu ada di fossa interpendicularis. Nervus 4 itu ada di caudal colliculus inferior. Nervus 5 itu ada di brachium pontis. Nervus 6 itu ada di sulcus bulbopontinus. Terus nervus 7 ada di tempat keluarnya di angulus cerebellopontinus. Nervus 8 ada di angulus cerebellopontinus. Nervus 9 ada di sulcus posterolateralis. Nervus 10 ada di sulcus posterolateralis. 9 sampai 12 itu ada tempat keluarnya itu di sulcus anterolateralis. Oke, terus untuk yang tempat keluar yang bagian yang keras itu untuk yang nervus 1 itu ada di fossa cribosa ossis os ethmoidalis. Terus untuk yang nervus 2 itu ada di foramen opticus canalis opticus. Nervus 3 itu ada di fissura orbitalis superior. Terus sama nervus 3 sama 4 itu sama di fissura orbitalis superior. Terus untuk yang nervus 5 itu ada di fissura orbitalis superior. Untuk yang nervus 5 untuk yang percabangan yang pertama itu di fissura orbitalis superior. Terus yang cabang 2 itu ada di foramen rotundum, yang cabang 3 itu ada di foramen ovale. Terus untuk yang nervus 6, dia itu ada di fissura orbitalis superior. Nervus 7, dia itu ada di meatus acousticus internus. Nervus 8, nervus 7 meatus acousticus internus, foramen silomastoideum. Terus yang 8, nervus 8 meatus acousticus internus. Terus yang nervus 9, 10, 11 itu ada di foramen jugulare. Terus untuk yang nervus 12 itu ada di canalis hypoglosis. Oke, selanjutnya untuk circulus anteriosus willisi. Nah, circulus anteriosus willisi atau bisa disebut dengan circle of Wills, dia itu kan satu jaringan anastomosis arteri yang dia itu berada di dasar otak. Nah, struktur ini tuh makan peran penting dalam suplai darah ke otak dan memberikan jalur alternatif jika terjadi penyumbatan di salah satu arteri utama. Nah, struktur ini tuh dari dua arteri carotis interna, dexter et sinister. Nah, dua arteri cerebra anterior, communicans anterior, terus juga dua arteri cerebral posterior dan dua arteri communicans posterior. Nah, fungsi utama dari circulus anteriosus willisi, dia tuh untuk suplai darah ke otak dan jalur alternatif jika salah satu arteri ke otak itu mengalami penyumbatan sehingga bantu mencegah kerusakan otak yang mungkin terjadi akibat berkurangnya suplai darah atau bisa disebut sama iskemi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai visual pathway. Nah, visual pathway atau jalur penglihatan itu melibatkan serangkaian proses mulai dari perjalanan cahaya melalui media refrakta mata hingga pemrosesan visual di otak. Nah, yang pertama itu ada perjalanan cahaya melalui media refrakta mata. Jadi yang pertama, cahaya itu tuh bakal masuk mata itu melalui kornea. Nah, kornea ini dia tuh merupakan lapisan transparan di bagian anterior atau bagian depan mata. Nah, kornea ini dia tuh fungsinya tuh untuk memfokuskan cahaya dengan membiaskannya, terus juga memainkan peran utama untuk fokus awal cahaya itu. Terus setelah masuk kornea ini dia tuh bakal bergerak cahayanya dia tuh bakal bergerak melalui aquosumour.
Nah, aquasumor ada di bagian sini, dia itu merupakan cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan lensa. Nah, aquasumor ini dia tuh membantu membiaskan cahaya lebih lanjut. Terus habis itu setelah lewat aquasumor, nanti apa namanya, cahaya itu bakal sampai ke lensa. Nah, lensa ini dia tuh merupakan struktur transparan yang dia tuh dapat berubah bentuk untuk memfokuskan cahaya secara lebih tepat ke retina. Nah, proses pemfokusan ini disebut akomodasi, yang dia tuh memungkinkan mata untuk memfokuskan cahaya dari berbagai jarak. Terus habis itu setelah ke lensa, cahaya itu bakal bergerak melalui vitreous humor, bagian vitreous humor. Nah, vitreous humor dia itu tuh merupakan zat yang seperti gel, dia tuh mengisi di bagian dalam bola mata. Dan dia tuh membantu untuk mempertahankan bentuk dari bola mata. Nah, selanjutnya habis dari vitreous humor, kita bakal masuk proses retina dan pemrosesan awal. Nah, cahaya yang udah difokusin, dia tuh akhirnya tuh kan bakal sampai ke retina. Nah, retina itu dia tuh lapisan jaringan syaraf yang ada di bagian belakang mata. Nah, retina ini dia tuh mengandung fotoreseptor. Dia tuh sel-sel yang peka terhadap cahaya yang terdiri dari sel batang atau rods sama sel kerucut atau sel cones. Nah, sel batang ini dia tuh peka terhadap cahaya yang redup dan fungsinya tuh untuk penglihatan yang malam atau penglihatan yang gelap sama penglihatan perifer. Terus untuk yang sel kerucut, dia tuh pekat sama cahaya terang atau warna. Nah, fungsinya itu tuh, atau fungsi dari sel kerucut, dia tuh bertanggung jawab sama ketajaman visual dan penglihatan di siang hari atau waktu terang. Nah, terus habis itu, bakal ada transduksi cahaya. Nah, fotoreseptor itu bakal mengubah cahaya jadi sinyal listrik melalui proses transduksi. Nah, terus habis itu sinyal listriknya itu bakal diterusin ke sel-sel bipolar sama sel ganglion di retina. Nah, terus habis itu jalur op, jalur optik ke otak. Nah, yang pertama itu ada syaraf optik. Nah, akson-akson, jadi kan tadi kan udah kan sel-sel bipolar, apa, sinyalnya kan diterusin ke sel-sel bipolar sama sel ganglion di retina. Nah, kemudian akson-akson dari sel ganglion dia tuh bakal bergabung membentuk syaraf optik yang dia tuh membawa sinyal visual dari setiap mata menuju otak. Terus, syaraf optik dari kedua mata dia tuh bakal bertemu di chiasma opticum, di mana tuh sebagian serat saraf tuh bakal menyeberang ke sisi berlawanan otak. Nah, hal ini tuh bakal memungkinkan informasi dari bidang visual kanan sama kiri tuh diintegrasikan. Terus habis tuh setelah di chiasma opticum, saraf visual tuh bakal bergerak melalui tractus opticus menuju nucleus geniculatum lateralis di talamus. Nah, habis itu kan sampai talamus bakal jadi pemrosesan di otak kan. Nah, habis itu nucleus geniculatum lateralis di talamus dia itu kan merupakan pusat pemrosesan utama yang dia tuh menyaring dan mengatur sinyal visual sebelum mengirimkannya ke korteks visual. Nah, terus dari nucleus geniculatum lateralis ini nanti tuh sinyal visual tuh bakal bergerak melalui radiasi optik menuju korteks visual primer di lobus occipital. Nah, terus di korteks visual primer ada area 17. Ya, sinyal-sinyal visual itu bakal diinterpretasiin. Nah, kemudian korteks visual primer itu bakal memproses informasi dasar seperti orientasi garis, warna, dan juga gerakan. Nah, kemudian informasi visual itu bakal diterusin ke area-area visual asosiatif, yaitu Nah, untuk pemrosesan yang lebih kompleks, termasuk untuk pengenalan objek, persepsi kedalaman, dan integrasi dengan informasi sensorik lainnya.
Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Ini ada muskulus ekstraakuler. Nah, muskulus ekstraakuler dia itu tuh ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama, ini tuh ada rectus lateralis. Terus yang atas ini rectus superior, bawah ini rectus inferior. Terus untuk yang bagian sebelah bagian sebelah ini tengah sini itu rectus medial sini. Ini yang ungu ini. Terus juga ada oblikus inferior sama oblikus superior. Nah, 6 otot ini tuh yang berfungsi untuk menggerakkan mata. Nah, terus habis itu otot-otot ini tuh bakal gerakin mata ke arah mana sih? Nah, misalnya mata kita itu mau ngelirik ke kanan atas, apa ya? Ke atas bagian kiri, misalnya kan kayak gini, atas bagian kiri. Nah, dia tuh yang bekerja itu tuh ada kalau misalnya untuk ngelirik ke sebelah atas kiri. Nah, nanti di mata kanan dia tuh yang bekerja itu ada musculus obliquus inferiornya, sedangkan kalau yang mata kiri tuh yang bekerja tuh musculus rectus superior. Terus kalau misalnya kita ngeliriknya tuh ke kanan kayak gini, ngelirik ke kanan gini lurus, itu tuh yang bekerja tuh untuk yang mata kanan itu ada musculus rectus lateralis, sama untuk yang mata kiri itu yang bekerja tuh musculus rectus medialis. Terus kalau misalnya kita ngelirik ke kiri kayak gini, nah dia tuh yang bekerja tuh untuk yang mata kanan dia ada musculus rectus medialis, terus untuk yang mata kiri yang bekerja tuh musculus rectus lateralis. Terus misalnya kayak kita ngelirik ke kanan bawah, kayak misalnya gini, ngelirik gini. Nah, itu tuh yang bekerja tuh untuk yang mata kanan, dia tuh ada musculus rectus inferior, terus yang untuk mata kiri itu yang musculus obliquus superior. Terus kalau misalnya kita ngelirik ke bawah kiri kayak gini, itu yang bekerja itu ada yang kanan itu ada musculus obliquus superior, terus yang mata kiri itu yang kerja itu musculus rectus inferior. Untuk yang menginervasi muskulus-muskulus ini, untuk yang musculus obliquus superior, dia tuh bakal diinervasi sama nervus 4. Terus habis itu untuk yang musculus obliquus inferior, terus musculus rectus superior, rectus inferior, sama rectus medial itu diinervasi sama nervus 3. Terus untuk yang musculus rectus lateralis yaitu diinervasi sama nervus 6. Oke. Terus kita bakal next untuk perbedaan syaraf simpatis sama parasimpatis. Nah, jadi itu apa namanya? Di dalam tubuh dia itu ada sistem saraf otonom yang dia itu bertanggung jawab untuk pengaturan fungsi-fungsi tubuh yang involunter, kayak detak jantung, pernafasan, pencernaan. Terus juga dari sistem otonom ini tuh juga terdapat 2 komponen utama yang bekerja secara berdampingan. Nah, tapi memiliki peran yang berbeda yaitu syaraf simpatik sama parasimpatik. Nah, kok yang Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari beberapa faktor. Misalnya bisa dari pengertiannya, fungsi, lokasi, sama yang lain-lain. Nah, untuk perbedaannya itu bisa dilihat dari definisinya. Nah, untuk yang saraf simpatis sendiri, dia itu merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang berperan untuk menyiapkan tubuh dalam bereaksi dan mempertahankan diri menghadapi situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau berbahaya. Nah, ketika tubuh dalam keadaan genting, sistem saraf simpatis itu bakal bekerja dengan memperlambat proses tubuh yang tidak begitu krusial, kayak sistem pencernaan. Nah, saraf simpatis ini, dia itu bekerja secara otomatis atau tanpa sadar. Dia juga bekerja
Terus juga dia tuh bakal bekerja sama sama saraf parasimpatik untuk menjaga homeostasis tubuh. Nah, terus kalau untuk yang saraf parasimpatis, dia itu merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang bekerja berlawanan sama sistem saraf simpatis, yaitu untuk kontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan dan metabolisme, sama untuk membuat tubuh jadi tenang. Nah, untuk perbedaan distribusinya untuk yang saraf simpatik itu ada di segmen thorakolumbal, sedangkan kalau yang parasimpatis yaitu ada di segmen craniosacral. Kemudian untuk panjang aksonnya, untuk yang simpatis itu ada di neuron preganglionik, itu memiliki akson pendek, sama neuron postganglioniknya itu aksonnya itu panjang. Sedangkan kalau yang parasimpatis, neuron preganglioniknya itu memiliki akson yang panjang, sedangkan postganglioniknya itu aksonnya itu pendek. Terus untuk efek fisiologisnya, untuk simpatis itu fight or flight, terus sedangkan kalau parasimpatis dia itu rest and digest. Tuh. Nah, terus perbedaan fungsi-fungsinya lagi, kalau simpatis dia itu tuh untuk melebarkan pupil mata, sedangkan kalau parasimpatis dia itu untuk menyempitkan pupil mata. Terus yang kayak simpatis dia tuh kerja itu untuk menghambat kerja kelenjar lidah, sedangkan kok yang parasimpatis dia itu tuh untuk merangsang kelenjar lidah, kelenjar ludah. Sorry. Terus kalau yang parasimpatis itu untuk merelaksasikan bronkiolus paru-paru, sedangkan kalau yang parasimpatis itu untuk mengontraksikan bronkiolus paru-paru. Oke. Nah, kita next ke cranial nerve modalitas atau modalitas saraf kranial. Nah, modalitas saraf kranial dia itu tuh ditentuin yang pertama sama arah rangsangan atau dari mana dan akan menuju kemana saraf itu. Yang pertama itu ada aferen. Nah, aferen itu dia tuh jika rangsangan berjalan dari reseptor organ ke pusat saraf. Sedangkan kalau eferen dia itu jika rangsangan berjalan dari pusat saraf ke efektor organ. Nah, yang kedua itu ada dari bentuk rangsangan yang diterima oleh organ. Ada dua bentuk, yaitu ada general sama spesial. Nah, kalau yang general dia itu rangsangan umum berupa kayak nyeri, raba, tekan, panas, dingin, gitu. Sedangkan yang spesial atau rangsangan khusus itu kan merupakan rangsangan sensorik maupun motorik yang datang pada organ-organ indera kayak mata, telinga, hidung, lidah, sama juga organ yang merupakan derivat dari arcus brachialis. Terus ada juga dari asal-usul organ yang menerima rangsangan. Itu ada tiga, ada yang visceral, somatik, derivat arcus brachialis. Visceral dia ada derivat endoderm. Nah, itu kan ada otot mimik, otot musculus mimik, ada otot musculus pembuluh darah, ada otot masticatoria, otot polos, sama laring faring. Terus untuk yang somatik, itu ada derivat ectoderm, yaitu ada kayak kulit, mata, telinga, otot jantung, lidah, sama otot skelet. Nah, terus ada derivat arcus brachialis. Itu ada arcus brachialis 1, yaitu otot atau musculus masticatoria, yaitu untuk mengunyah. Terus ada arcus brachialis 2, itu untuk yaitu otot mimik atau musculus yang ada di wajah gitu. Terus ada arcus brachialis 3, yaitu untuk musculus styloparieus. Terus ada arcus 4-5, itu untuk 4-5 itu untuk musculus yang ada di laring, faring, sama palatum. Terus untuk arcus brachialis 6, dia itu ada musculus sternocleidomastoideus sama musculus trapezius. Nah, modalitas saraf kranial dia tuh dibagi jadi 7 tipe modalitas, yaitu ada GSE atau General Somatic Efferent, yaitu untuk motorik untuk otot skelet umum. Terus ada GVE General Visceral Efferent, yaitu untuk autonom parasimpatis ya kayak kelenjar hampupil. Terus ada SVE atau Special Visceral Efferent, nah itu untuk motorik otot skelet yang berasal dari brachial arts, yaitu kayak otot mengunyah, ekspresi, terus ada musculus sternocleidomastoideus, musculus trapezius, otot musculus laring, sama faring.
Terus untuk ada GVA atau General Visceral Afferent itu untuk historis umum yang ada di organ visceral kayak nyeri, suhu, raba, tekan gitu. Terus ada SVA itu Special Visceral Afferent itu untuk sensor indera khususnya yang derivat. DIT itu kayak misalnya penciuman sama pengecap. Terus ada GSA, itu General Somatic Afferent, yaitu aksesoris untuk tubuh, yaitu kayak nyeri, suhu, raba, tekan. Terus ada SSA, itu Special Somatic Afferent. Itu untuk sensorik untuk indera khusus dari tubuh. Saya visual, keseimbangan, pendengaran. Tuh. Sekian dari aku. Kurangnya mohon maaf. Bye-bye.